المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmat serta karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan serta kesehatan dan waktu luang untuk sama-sama belajar menuntut ilmu, memperdalam tauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari tahu bahwa agama Islam adalah agama rahmat, agama yang menjadi rahmat, agama yang penuh dengan kasih sayang bagi seluruh alam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah Subhanahu wa taala seluas atau melebihi apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tak lengkap dan tidak sempurna jikalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman Rahim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pun adalah zat yang Maha Pengampun, yang Maha Penerima taubat. Hamba-hambanya yang mengaku berlutut berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. طيب إن شاء الله في هذه الليلة نحن سنواصل درسنا في ما توقفنا من قبل، وهو في الناقض الثالث. الناقض الثالث، pembatal-pembatal keislaman yang ketiga, yaitu tentang man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Ini pernah kita sambung, pernah kita jelaskan, akan tetapi qadarullah saat itu harus terhenti dengan beberapa sebab yang belum diketahui, ya, dadakan seperti itu. Qadarullah ma syaa fa'al. Maka kita akan melanjutkan kembali apa yang sempat terhenti di pekan lalu insyaallah biiznillah. Saya karena izin share screen ini PDF-nya. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Ats-tsalitsu man lam yukaffir al-musyrikina aw syakka fi kufrihim. Pembatal keislaman ini disebutkan oleh musannif dan penulis bahwa perkara ini banyak terjadi di kalangan manusia. Dan yang telah kita sebutkan bahwa tentang takfir, tentang menghukumi seseorang kafir, itu ada dua macam, ya. Kita sudah sebutkan sebelumnya dengan hukum sifat, ya, dengan sifat. Kemudian yang kedua dengan af'alnya, dengan sifat dan perbuatannya. Wa bi'asatun Nabi sallallahu alaihi wasallam nasakhat jami'al adyan. Nah,
di sini Syarih menjelaskan bahwa pentingnya agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Ketika diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menghapus semua agama-agama sebelumnya. Maka menjadilah agama Islam agama yang menguasai semua agama. Allah Subhanahu Wa Taala wa muhaiminan alaih dalam surat Al-Maidah. Maksudnya adalah agama Islam, agama Islam yang di dalamnya ada Al-Quran, As-Sunnah, ya, telah menguasai, maksudnya adalah menghapus agama-agama sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min. Karena siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia termasuk di akhirat nanti menjadi orang-orang yang merugi. Disebutkan di sini wal adyanu sabiqa la takhlu minal qismain. Agama-agama sebelumnya tidak terlepas dari dua perkara yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi hadzal naqid. Ya, yang pertama adalah al-hukmu ala ahliha, dan yang kedua adalah al-hukmu ala ad-din. Yang pertama adalah menghukumi terhadap umatnya, penganut ajarannya, penganut agamanya. Dan yang kedua adalah menghukumi atas agamanya secara zat. Ya. Yang pertama penganutnya, yang kedua menghukumi terhadap agamanya. Maksudnya apa? Agamanya tidak benar secara zatnya. Maka jikalau kita meyakini bahwa orang-orang musyrik, Nasrani, Yahudi, dan lain sebagainya, ya, mereka yang harus kita yakini dan ketahui bahwa ketika kita tahu bahwa agama selain agama Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus meyakini bahwa yang pertama menghukumi penganutnya, ya, bahwa penganut agama selain agama Islam adalah kafir, ya, jumlatan wa tafsilan, secara umum atau secara khusus. Mereka adalah kafir. Itu yang harus kita yakini. Walaupun mereka memiliki banyak kebaikan, walaupun mereka memiliki banyak keistimewaan, sering sedekah yang telah kita sebutkan, sering berbuat kebaikan kepada tetangganya, kepada orang lain, bahkan kepada orang muslim sendiri. Ya, sudah tidak dipungkiri lagi bahwa di lingkungan kita banyak orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, itu sangat-sangat dermawan. Ya, memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi. Bahkan dibandingkan dengan orang Islam itu sendiri. Ya, umat-umat orang Islam, agama Islam telah mengajarkan kepada kaum muslimin untuk selalu berbuat kebaikan dalam keadaan fisarra wa dharra, dalam keadaan sempit atau lapang. Ya. Akan tetapi kenyataannya, Masya Allah, ya, orang-orang kafir di sana kita melihat banyak sekali dari mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ada yang memberikan secara nominal, ada pula dengan bentuk harta, secara fisik dan lain sebagainya. Ya. Nah, dengan kebaikan-kebaikan mereka kita jangan sampai sedikit pun, ya, meragukan akan kekufurannya. Jangan sampai kita memikirkan bahwa kebaikan mereka itu bisa menghapus kekufuran mereka atau bahkan menyelamatkan mereka dalam akhirat atau di akhirat nanti dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebaikan itu akan terhapus habaan manthura, seperti debu-debu yang berterbangan di akhirat nanti, tidak akan menjadi bagian apapun untuk mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah membalas kebaikan-kebaikan mereka di dunia. Ya, maka jangan heran jikalau ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik di sana memiliki harta yang banyak, memiliki mobil-mobil mewah, ya, rumah yang besar. Ya,
Mungkin itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang mereka lakukan selama di dunia. Akan tetapi ketika di akhirat, wa ma lahum min nasib. Mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun. Yang kedua adalah kita harus meyakini bahwa agama secara zat, agama ya Yahudi atau Nasrani itu sendiri bahwa sesat, batil, tidak benar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita meyakini penganutnya, penganut agamanya dan agamanya itu sendiri. Baik. Kemudian Al-Musannif rahimahullah mengatakan au syakka fi kufrihim, atau ragu dalam apa kekufurannya. Ya. Ya. Maksudnya adalah jangan sampai kita meragukan seperti yang dijelaskan tadi, jangan sampai kita meragukan sedikit pun tentang kekufuran mereka. Ya. Di samping mereka memiliki kelebihan yang sangat banyak, keistimewaan yang sangat banyak, akan tetapi kita harus meyakini bahwa mereka adalah kafir, mereka adalah orang-orang yang tidak akan menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, tidak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Au sahhaha madhhabahum. Naam. Al-Musannif mengatakan au sahhaha madhhabahum, maksudnya adalah atau membenarkan aliran mereka. Ya, membenarkan keyakinan mereka. Jadi kita meyakini, maksudnya jikalau ada orang yang meyakini kesesatan suatu agama dan penganutnya, akan tetapi di samping itu dia membenarkan aliran yang mereka jalankan, yang mereka pegang, ya. Maka di sini tidak boleh dikatakan fa innahu yakfur. Falau qala innal musyrikina kuffar lakin dinuhum sahih, naqulu hadza kufrun. Dikatakan oleh syarih, jikalau ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu adalah kuffar, mereka kafir, lakin dinuhum sahih, akan tetapi agama mereka betul. Kenapa betul? Nah, ini perkataan yang keliru, yang harus kita jauhi, ya. Dan ini setelah kita dengar bersama-sama di media sosial, banyak yang mengatakan bahwa semua agama itu benar, semua agama itu satu, dengan alasan apa? Mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk saling membunuh, untuk saling mencaci maki, ya. Tetapi semua agama mengajarkan pada kebaikan, dan setiap kebaikan punya jalannya sendiri, ya. Seperti yang dikatakan oleh seorang yang dikatakan ahli tafsir atau anak dari ahli tafsir di Indonesia, ketika dianalogikan seperti 5 tambah 5 itu 10. Akan tetapi bilangan yang menjadi 10 itu bukan 5 tambah 5 saja. Ya, 6 tambah 4 juga 10. 3 tambah 7 juga 10. Artinya, jalan menuju angka 10, hasil 10 ini banyak. Begitupun kebaikan, ya. Begitupun kebaikan. Banyak sekali cara-cara yang bisa ditempuh untuk melakukan atau untuk menghasilkan kebaikan, ya. Untuk mendapatkan kebenaran seperti itu. Nah, maka harus kita tepis jauh-jauh perkataan atau pemikiran seperti ini. Ya. Kenapa? Karena tidak benar. Bahkan dikatakan kalau ada orang yang mengatakan perkataan tersebut, maka dikatakan hadza kufrun. Ini adalah kufur. Kenapa? Karena seakan-akan dia menyamakan semua agama, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Ya. Nah, dan ini
ini sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Kenapa? Karena kufar zaman dahulu, zaman Nabi SAW sudah ada dari mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang mengatakan bahwa mereka itu benar, menyangka mereka itu benar, ya. Tidak ingin dibeda-bedakan antara agama satu dengan lainnya. Maka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah mengisahkan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga seseorang ya kecuali mereka telah beragama Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, dan itulah angan-angan mereka. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Tahtadu, mendapatkan hidayah. Maka ditepis oleh firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, qul bal mil, katakanlah, tetapi hanya satu-satunya agama atau ajaran millat Ibrahim, agama Ibrahim yang lurus. Dan ada pula salah satu usaha orang-orang musyrik, ya, orang-orang kufar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menginginkan damai dengan Rasulullah SAW dengan cara menawarkan waktu dalam penyembahan Tuhan mereka. Ya, maka dari situ turunlah surat Al-Kafirun. Ya, sesekali sehari ini kita menyembah agamamu, dan besok kita menyembah agama kita. Di akhir ayat dikatakan lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi tidak boleh seperti itu, ya, tidak boleh seperti itu. Dengan alasan toleransi dalam beragama, ya, kita masuk ke dalam gereja-gereja mereka untuk apa? Untuk dengan seruan lakum dinukum waliyadin, dengan seruan mengikuti ajaran mereka sehari demi sehari. Kita memiliki tujuan dakwah, akan tetapi caranya salah, ya. Dengan cara mengikuti ajaran mereka sehari dan ajaran kita sehari, itu tidak boleh, ya. Kalaupun tujuannya hanya untuk menyapa, tujuannya hanya untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan mereka, ya, di tempat peribadatan mereka, di kuil, di gereja dan lain sebagainya, maka jangan sampai hal itu terjadi. Kenapa? Ya, karena tujuan dari itu semua tidak lain adalah untuk mendekatkan kita kepada mereka. Kita ingin mendekati mereka dengan tujuan membawa mereka kepada Islam, tapi caranya salah, ya. Tidak boleh. Walaupun kita hanya masuk kemudian berinteraksi dengan mereka dengan tujuan mendekati mereka, tapi tujuan kita bagus, apa? Ingin mendakwahkan Islam, akan tetapi harus mendekati mereka dulu, ya. Tapi cara mendekatinya yang salah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Dan di ayat lain, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke agama kalian, agama Islam, bisilmi kaffah, secara sempurna, menyeluruh. Ustaz, kalau misalkan ke gereja cuma hanya untuk bermain, hanya untuk melihat-lihat, jangan, ya, jangan. Ngapain kita
gereja untuk bermain, sedangkan banyak taman bermain yang lebih indah daripada gereja. Ya, Ustaz, teman ana di sana, ana mau nyamperin, ngapain samperin teman antum ke gereja? Di gereja mereka tuh beribadah, ngapain samperin mereka ke beribadah? Ya, seperti halnya dalam agama Islam. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu adalah najis. Maka jangan sampai mendekati masjid-masjid. Baik. Jelas ya. Baik, jikalau ada yang mengatakan bahwa agama Nasrani itu sejatinya mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Nah, sejatinya mereka mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi utusan Allah, bahkan termasuk ulul azmi rusul. Ya, maka jikalau dikatakan bahwa Nabi Isa atau ajaran kaum Nasrani sekarang lurus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam, maka itu adalah dilarang. Itu adalah merupakan pembatal keislaman. Jangan sampai berkeyakinan seperti itu. Ya, agama Nasrani, agama Yahudi yang sekarang adalah sudah tidak berlaku, sudah hilang. Ya, kenapa? Karena sudah digantikan oleh agama Islam, rahmatan lil alamin. Lidzalika qala kafara ijma'an. Maka jikalau ada orang yang berkeyakinan bahwa atau meragukan kekufuran orang-orang musyrik agamanya atau membenarkan aliran mereka, maka ini adalah termasuk kufur ijma'an. Nah, jelas ya sampai di sini. Nah, maka jangan sampai setelah kita mengetahui hal-hal seperti ini, mengetahui hal-hal dasar seperti ini, jangan sampai kita menyanyiakan agama Islam yang telah kita yakini kebenarannya. Jangan sampai kita menyanyiakan agama Islam ini. Maksudnya apa, Ustaz? Jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang beragama Islam secara KTP saja. Ya, harus betul-betul menjadi umat Nabi SAW yang menjadi ahli sunnah wal jamaah. Kita memiliki agama yang penuh rahmat, memiliki Tuhan yang memiliki sifat Rahim, Rahman. Apa yang kurang? Tidak ada. Yang kurang adalah keseriusan kita dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Jangan sampai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat agama Islam ini kita sia-siakan. Walaupun kita banyak dosa. Ya, antum semua. Kita akui banyak dosa. Melakukan kesalahan setiap hari. Siang berganti malam kita tak luput dari dosa dan kesalahan, tetapi perlu diingat bahwa kita memiliki Allah, Tuhan yang memiliki sifat Ghafurur Rahim, Ghafirudz Dzunub, Yaqbalut Taubah. Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau balagat dzunubuka ananas sama. Kalau saja dosa-dosamu yang kau kerjakan sebanyak sebumbung langit, ya, dari
bumi sampai ke langit. Tsumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, mohon ampun kepadaku. Ghafartu laka wala ubali, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak peduli dengan dosa yang kita telah lakukan sebanyak apapun, selama kita tidak melakukan kesyirikan ini. Ya. Allah akan mengampuni tanpa pandang bulu. Allah mengampuni tanpa peduli dengan apa yang telah kita lakukan. Asalkan kita mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada manusia, kepada umat Islam di dunia, itu hanya satu rahmat. Ya. Hanya satu rahmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu rahmatnya saja kepada ahli dunia, orang-orang yang hidup di dunia ini, termasuk hewan dan tumbuhan, termasuk hewan-hewan dan tumbuhan, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bainal jinni wal ins wal bahaim. Dan dengan rahmat itu, dengan satu rahmat itu, seorang ibu akan menyayangi anaknya. Bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya? Masya Allah. Tidak pernah terbesarkan dari pikiran seorang ibu rela melemparkan anaknya ke dalam kobaran api neraka. Tidak akan. Bahkan seorang ibu akan berkorban apapun demi anaknya. Begitupun hewan. Ya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka saling mengasihi. Hanya satu rahmat yang Allah turunkan kepada ahli dunia. Wa biha yatarahamun. Dengan rahmat itu mereka berkasih sayang. Tapi wa akharallahu 99 rahmatan. Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan nanti berapa lagi? 99 rahmat. Di mana itu? Yaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti, insyaallah. Baik. Baik, di sini ada An-Naqid Ar-Rabi'. Kita akan baca pembatal keislaman yang keempat. Kita lanjut ya. Yang keempat adalah man i'taqada anna ghayra hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladina yufaddiluna insyaallah hukm at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Masyaallah. Jelaskan di sini Al-Musannif rahimahullah mengatakan barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah-sunnahnya akmalu min hadihi, itu lebih ada yang lebih sempurna daripada petunjuknya sallallahu alaihi wasallam, atau anna hukma ghairihi ahsan, atau hukum selain hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dari hukum-hukumnya. Kalladina yufaddilun, seperti orang-orang yang mengutamakan hukum at-tawaghit, hukum at-tawaghit. Tawaghit itu adalah orang-orang yang menghukumi dengan apa yang selain Allah turunkan, dengan bukan hukum Allah. Fahuwa kafir, maka dia adalah kafir. Masyaallah. Ini adalah pembatal keislaman yang keempat yang perlu kita ketahui dan kita fahami bersama-sama. Ya. Dan itu akan bersangkutan dengan hukum yang ada di Indonesia, hukum kita. Masya Allah.
ya. Ini tapi kita tidak meluas jauh ya, kita singkat dan kita ringkas saja supaya pemahamannya lebih gampang insyaallah ya. Kita akan coba baca. Pembatal keislaman yang keempat adalah pembatal yang atau perkara yang berkaitan ya dengan keyakinan bahwa petunjuk atau syariat selain syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih utama. Nah, maka di sini ada dua perkara yang harus kita ketahui, bahwa yang perkara pertama adalah tentang keyakinan seperti ini. Hadiyun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi an ya'taqid anna syariah ghairu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akmal min syariah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meyakini bahwa syariat atau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah yakfur, kafir. Yang kedua adalah al-hukm wal qada, tentang hukum dan qada, keputusan, hukum dan keputusannya. Qada, pengadilan, hukum-hukum di pengadilan biasanya. Seperti apa? Di pengadilan orang-orang Yahudi misalkan ya. Pengadilan orang-orang Yahudi, hukum di orang-orang Yahudi itu lebih afdal daripada hukum orang-orang Islam. Dasar-dasarnya, orang-orangnya ya, itu tidak boleh. Jadi dua perkara ini. Yang pertama tentang petunjuk Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya, dan yang kedua adalah tentang hukum atau perkara hukum atau pemutusan perkara ya, pengadilan. Kita pahami dengan pengadilan seperti itu. Baik. Nah, lebih banyak ya, nanti coba kita bahas dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia, Masya Allah ya. Hukum di Indonesia itu seperti pisau